Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami buka dengan informasi dari Lampung, di mana diduga karena korsleting di bagian AC, sebuah bus penumpang terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Jadi bisa dilihat pemirsa, ini kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bagian kendaraan, dan peristiwa tersebut terjadi saat kendaraan melintas dari arah Bakauheni Selatan menuju Terbangi Pesar. Kemudian terdengar suara ledakan dari bagian mesin. Ada percikan api di bagian AC yang kemudian membakar seluruh bagian bus. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Kebakaran pusat pertokoan di Kota Garut, Jawa Barat membuat panik warga dan pemilik toko. Meski tidak ada korban jiwa, namun 3 toko dan isinya hangus dilalap api. Kebakaran hebat pusat pertokoan yang berada di persimpangan Jalan Pramuka, Kota Garut ini terjadi pada Rabu pagi, membuat panik warga dan pemilik toko dengan adanya suara ledakan. Toko yang terbakar memiliki material yang mudah terbakar. Api pun cepat membesar dan melahap 3 toko. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kabupaten Garut dikerahkan untuk menjinakkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun 3 bangunan toko dan barang dagangan pemilik toko ludes dilalap api. Masih menarik lainnya, ini menjelang bulan Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan bersama Muspika Kecamatan Burneh menggelar razia ke warung remang-remang. Nah, ini seperti biasa ya, menjelang bulan Ramadan pasti ada razia di tempat-tempat tertentu begitu ya. Jadi dalam operasi kali ini petugas memang tidak menemukan adanya minuman beralkohol di warung-warung yang dirazia. Nah, pihak Satpol PP dan juga camat ini akan terus gencar maksud kami ya, melakukan operasi setiap malamnya, termasuk menjelang bulan suci Ramadan. Razia gabungan ini digelar untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat jelang bulan Ramadan. Warga perumahan Bumi Resik, Panglayungan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ini dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok janin bayi di tengah jalan pada Rabu malam. Janin tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus kantong plastik putih dan tergeletak di depan sebuah gerobak di Jalan Cendra Merta. Menurut keterangan saksi mata, awalnya benda tersebut dikira sampah, namun kecurigaan muncul karena terdapat darah di bawah kantong. Petugas Polsek Cipedes langsung tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta memasang garis polisi. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi. Kita ke Pati, Jawa Tengah, pemirsa, memasuki hari ketiga. Banjir masih merendam jalur Pantura, Pati Rembang, Jawa Tengah di kisaran hingga 20 cm. Jadi kita lihat pemirsa, ini kendaraan khususnya truk dan juga kendaraan berat terpaksa harus melaju perlahan untuk menghindari adanya lubang jalan yang rusak cukup parah akibat tergerus banjir. Perlambatan kecepatan kendaraan ini dari arah Lembang menuju Pati dan sebaliknya karena ada luapan sungai Simo yang berada di sisi utara Jalan Pantura, ditambah dengan kondisi jalan yang rusak berlubang akibat tergerus banjir. Antrian kendaraan dari arah Rembang menuju Pati mencapai 3 km, sementara dari Pati menuju Rembang sekitar 2 km. Untuk mencegah kemacetan yang semakin parah, sejumlah petugas Satlantas Polresta Pati disiagakan di lokasi
untuk mengatur arus lalu lintas. Ini biasanya ya, nggak hujan aja kadang macet di jalur Betul. Pantura, apalagi dengan kondisi cuaca hujan, kemudian menimbulkan jalan rusak juga kalau kita lihat ya, karena biasa. truk-truk dengan ton besar. Betul, biasanya memang habis banjir tergerus jalannya dan menjelang mudik nanti pasti sudah diperbaiki dengan cepat ya. Kita bergeser pemirsa, ini tepatnya di jalur Pantura Kudus Jawa Tengah yang kembali diterjang banjir. Ada seorang pengendara yang nyaris terbawa arus banjir usai hujan dengan deras mengguyur wilayah hulu di Pegunungan Muria hingga menyebabkan sejumlah sungai yang meluap. Pengendara sepeda motor diimbau untuk berhenti sementara menunggu arus banjir surut dan hati-hati saat berkendara di area terdampak. Jalur Pantura terendam sepanjang 2 km dengan genangan terparah berada di 3 titik, yakni jalur Pantura di sekitar Jembatan Ngembarejo, Jembatan Hadipolo, serta Jembatan Peladen. Selain merendam jalur Pantura, banjir juga merendam pemukiman warga. Data dari BPBD Kudus, banjir merendam 31 desa di 7 kecamatan, di mana 42.000 jiwa terdampak. Kita bergeser ke Pulau Sumatera. Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi dengan memuntahkan material vulkanis hingga turun hujan abu. Kita ajak pemirsa untuk melihat detik-detik terjadinya erupsi Gunung Merapi sekitar pukul 9.36 kemarin. Jadi lontaran material vulkanis terpantau mencapai ketinggian 1.600 meter. Data dari pos pantau Merapi ada amplitudo 28,6 mm dengan durasi 31 detik. Warga juga melaporkan terjadinya hujan abu di daerah Kabupaten 50 kota dengan intensitas yang cukup pekat. Saat ini Gunung Merapi masih berstatus waspada atau level 2 dengan radius aman 3 km dari puncak. Sementara itu pemirsa, di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terpantau juga kembali mengalami erupsi berupa luncuran awan panas guguran sejauh 5 km. Ya, ini detik-detik erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran berhasil terekam kamera pemantau BPBD yang terpasang di sekitar Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Berdasarkan laporan secara visual, fase awan panas guguran dengan amplitudo maksimal 20 mm berlangsung selama 3.000 detik dengan arah luncuran menuju Besuk Kobokan. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Masyarakat dihimbau untuk semakin meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi seluruh rekomendasi yang telah dikeluarkan PVMBG. Kita ke kabar lainnya, sebuah truk mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan menabrak toko kelontong di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jadi pemirsa, akibat tertabrak truk, toko kelontong ini mengalami kerusakan parah terutama di bagian pagar dan juga atapnya. Kecelakaan terjadi karena truk yang melaju berusaha untuk mengerem karena berada di depan perlintasan kereta, namun ternyata hilang kendali dan menabrak toko. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa. Saat ini peristiwa kecelakaan sedang ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Lebak. Jelang pukul 7 pagi seperti biasa pemirsa kami hadirkan informasi arus lalu lintas bersama rekan dari NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sara yang akan melaporkan kondisi terkini dari Pancoran, Jakarta Selatan. Silahkan Brigadir Sara dengan laporan lalu lintas di sana. Baik, terima kasih Reza dan juga Mala, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang Pancoran memang sudah dalam keadaan ramai, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi dalam keadaan ramai, terdapat perlambatan kecepatan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Semanggi pada pagi hari ini. Pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi.
Dan arus lalu lintas dari arah Tebet Saharejo yang akan mengarah ke Semanggi pun masih dalam keadaan kondusif ramai pada pagi hari ini. Volume kendaraan tentu akan terus bertambah hingga pukul 10 pagi hari nanti. Kondisi cuaca saat ini dalam keadaan mendung berawan. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tidak berhenti ataupun berteduh saat turun hujan, tidak berhenti di bawah pohon ataupun juga tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Kurangi kecepatan kendaraan Anda dan hindari genangan air. Arus lalu lintas yang mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu serta Depok pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan kondusif ramai lancar. Saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun juga Depok yang akan mengarah ke Saharejo dan juga Manggarai masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan bagi Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun juga Kuningan yang akan mengarah ke Cawang ataupun Halim masih dalam keadaan relatif normal pada pagi hari ini, pemirsa. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 44 luka berat dan 291 luka ringan. Dari 257 kasus laka lantas tersebut, 73,7% pengendaranya adalah pengendara roda 2. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal saat menyalip kendaraan. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, patuhi marka jalan, tetap pada jalur lalu lintas yang benar, jangan melawan arus demi keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Terima kasih laporan lalu lintas Brigadir Sara dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kalau kita lihat ya, sudah ramai lancar di wilayah Pancoran. Ini menandakan bahwa semangat warga Jakarta di pagi-pagi untuk berangkat kerja sangat tinggi. Baik, terima kasih teman-teman INTMC. Dan kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi apa, Reza? Jadi kita punya informasi mengenai Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang membantah menerima aliran dana dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 2 siang waktu Indonesia Barat kemarin. Jadi yang datang ke Gedung Merah Putih KPK tidak hanya Erlangga Hartarto, hadir juga Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri tidak lama setelahnya. Kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk bernegosiasi mengenai tarif dagang resiprokal Indonesia dengan Amerika Serikat serta mengikuti penyampaian hasil kajian mengenai pencegahan korupsi. Kita komunikasi untuk negosiasi tarif. Ya. Oh, Pak. Tarif Amerika. Oh, tarif Amerika ya, Pak ya. Oke. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Purbaya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan kasus kepada KPK. Kemenkyu dengan tegas akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang diduga terlibat tindakan hukum dikarenakan oknum masih merupakan pegawai keuangan. Purbaya mengatakan pendampingan ini bukan berarti adanya intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelum diputuskan bersalah di pengadilan, oknum masih pegawai keuangan, jadi perlu dilakukan pendampingan. Akan evaluasi seperti apa. Yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah. Yang kelihatan terlibat jangan kita
taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa. Diputar tuh berarti dinotasi Pak, dinotasi Pak ke daerah lain. Rotasi habis, tapi kalau nggak bisa, kan ada yang bisa, kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi, tapi kalau udah jahat rotasi kan nggak ada gunanya. Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman membantah menerima aliran dana dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2023-2024. Bantahan ini disampaikan langsung Aizuddin Abdurrahman usai diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa petang. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Telah menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dan staf khususnya Isfaf Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. KPK kini mengintensifkan penelusuran aliran dana hasil dugaan korupsi ke berbagai pihak. Selasa sore, KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman sebagai saksi. Usai diperiksa, Aizuddin membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024, baik secara organisasi maupun pribadi. Aizuddin tak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan dirinya dan menyarankan awak media untuk bertanya langsung kepada pihak KPK. Ketua Bidang Ekonomi PBNU ini berharap kasus dugaan korupsi kuota haji segera selesai dan akan menjadikannya sebagai bahan introspeksi bagi semuanya. Kalau nggak ada berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan Gus Ketua Bidang Ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan Ketua Bidang di PBNU gitu ya, apakah untuk operasional atau gimana? Sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahah, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah, cukup. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yahud Khalil Humas dan staf khususnya Isfaf Abdillah Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya diduga memiliki peran yang signifikan baik dalam pembagian kuota haji tambahan yang tidak proporsional maupun adanya dugaan menerima aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. PDI Perjuangan disebut akan membuka komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR terkait sistem pilkada. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. PDI Perjuangan disebut akan membuka komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR terkait sistem pilkada. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna pada Selasa kemarin. Puan mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada belum dapat dipastikan kapan pelaksanaannya. Kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi nggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi. Tapi RUU-nya akan dibahas di masa sidang ini ya Mbak? Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpresnya aja belum. Puan menambahkan saat ini DPR masih melihat dinamika yang ada dan agenda dari komisi-komisi terkait. Tim TV One mengabarkan. Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mencuri perhatian publik. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyebut perlu ada kajian mendalam untuk mencari titik tengah agar demokrasi tetap berkualitas namun lebih efisien dan efektif. Mana yang paling transparan, mana yang paling pasti tidak politik, tapi kami pernah punya ide yang sama, e-voting salah satu jalan. Elektronik itu memudahkan atau memungkinkan untuk mengamputasi ya, atau memungkinkan untuk memutus mata rantai kalau manual, kalau ketemu fisik ya.
Tapi lagi-lagi bahwa biaya politik kita mahal sekali. Betul, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, pasti. Demokrasi kita mahal, iya. Nah, tinggal kita tunggu nanti hasil kajian kita DPD, mana yang terbaik. Ini kan ada dua sudut nih sekarang ya. Wah, selamat Reza, selamat buat kita semua. Karena pemirsa Tihuan mendapatkan penghargaan Adam Malik Awards dari Kementerian Luar Negeri dalam kategori media televisi terbaik. Nah, ini dia pemirsa. Jadi penghargaan ini tuh diberikan untuk media nasional yang memiliki kontribusi terbaik dalam memberikan komunikasi kebijakan diplomasi dan juga politik luar negeri Indonesia kepada masyarakat luas. Nah, penjuriannya juga nggak main-main nih. Dilakukan secara independen, objektif, dan akuntabel oleh Dewan Juri. Ada 6 Dewan Juri, yaitu Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, yaitu ada juga Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Nani Afrida, Nina Mutmainah, yaitu dosen tetap ilmu komunikasi UI, Nini Rahayu, Direktur Eksekutif Jalastoria, dan Prasetyo Hadi, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri. Pencapaian ini menandai keberhasilan TV One dalam berkontribusi memberikan informasi kepada pemirsa. Adam Malik Award sendiri sudah mulai dianugerahkan oleh Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2002. Wah, kalau udah gini pasti ada makan-makan nih nanti hari Jumat. Oh, itu Jumat berkah ya. Jadi diharapkan dengan adanya penghargaan ini, pemirsa juga tetap bersama kami ya, bahwa semua informasi yang kami berikan ini akuntabel, terbaik, dan juga terdepan untuk Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami karena usai jeda kami punya informasi mengenai Satreskrim Polres Pringsewu yang bergerak ada seorang pria berusia 35 tahun telah mencabuli anak tirinya hingga puluhan kali. Selengkapnya kami hadirkan informasinya usai jeda. Masih bersama kami pemirsa, usai menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya, korban investasi kripto mengungkap modus yang diduga dilakukan influencer Timothy Ronald melalui komunitas Akademi Kripto. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah setelah mengikuti arahan sinyal investasi yang dijanjikan memberikan keuntungan yang besar. Younger, korban dalam kasus dugaan penipuan investasi kripto, didampingi kuasa hukumnya selesai menjalani pemeriksaan perdana di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan selama beberapa jam untuk menggali kronologi keterlibatan korban dalam komunitas Akademi Kripto yang didirikan Timothy Ronald. Younger menjelaskan awal ketertarikannya bergabung bermula dari konten media sosial Timothy Ronald yang menampilkan gaya hidup mewah dari hasil investasi kripto. Mainnya lagi gitu. Gak ada untung, pokoknya nggak ada untung. Tidak ada untung. Hanya rugi 3 miliar. 3 miliar. Berarti kamu mengetahui kripto ini dari Instagram, bukan diajakin teman segala macam? Bukan, dari dia lah, dari brandingan dia, flexingan dia, anak muda, kaya dari kripto. Tapi kamu tidak curiga, maksudnya kan ini bukan pertama kali ada Indra Kents, Doni Salmanan juga. Mungkin bungkusannya lebih beda ya, ini lebih soft selling lagi daripada sebelum-sebelumnya. Setelah pemeriksaan, korban juga mengungkap adanya tekanan psikologis yang dirasakan sejumlah member. Hingga saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami keterangan para korban serta mengumpulkan bukti terkait pola investasi dan alur keuntungan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita kabar lainnya, pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tewas mengenaskan setelah kebakaran menimpa rumahnya. Api membakar salah satu rumah warga di Dusun Panjunan, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sekitar pukul 3 pagi. Warga tidak mengetahui awal mula munculnya api karena api cepat membesar dan membakar hangus rumah tersebut.
Warga pun segera melapor ke kepolisian dan pemadam kebakaran. Proses pemadaman berlangsung sekitar 3 jam. Setelah api padam, diketahui pemilik rumah yang berusia 75 tahun tewas dalam kebakaran. Jenazah lansia yang diketahui hidup sebatang kara ini ditemukan dalam kondisi meringkuk di dalam kamar. Tim Inafis Polres Tuban yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari tahu penyebab pasti kebakaran. Kita ke Lampung, Satreskrim Polres Pringsewu menggerebek seorang pria berusia 35 tahun yang telah mencabuli anak tirinya hingga puluhan kali. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya kepada korban selama 5 tahun. Pelaku bernama Cipto Siswo Kurniadi berusia 35 tahun diamankan oleh petugas di rumahnya di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung saat sedang duduk di ruang tamu rumahnya tanpa perlawanan. Ungkapan kasus ini bermula saat korban berinisial NSP mengeluhkan rasa sakit pada bagian kemaluan. Ibu korban kemudian membawa korban ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keluhan tersebut diduga disebabkan adanya persetubuhan yang dilakukan secara berlebihan. Mengetahui hasil tersebut, ibu korban kemudian menanyakan secara langsung hingga akhirnya korban bercerita bahwa dirinya telah dicabuli ayah tirinya. Dalam proses pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban berulang kali sejak korban duduk di kelas 5 SD hingga korban duduk di kelas 2 SMA. Kami mengajak Anda untuk mendalami kasus ini bersama dengan Kapolres Pringsewu, Lampung, AKBP M. Yunus Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi malah. Pak Kapolres, sebelum kita lebih lanjut ke dalam kasus ini, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana kondisi korban saat ini. Apakah ada dampingan psikologis juga terhadap korban? Ya tentu, dalam penanganan kasus seperti ini yang kami prioritaskan justru bukanlah si pelakunya, tapi justru adalah si korbannya, karena si korban ini juga sebagai informasi memiliki keterbelakangan mental. Jadi kalau menurut orang tuanya dia autis, tapi kami belum punya hasil diagnosa bahwa dia autis. Dan kemudian kami berikan pendampingan, kami dibantu juga beberapa organisasi yang melakukan pendampingan secara sekolah. Kemudian kami fokus untuk mengatasi kondisi korban yang waktu dilakukan penangkapan terhadap si bapak tirinya ini histeris. Karena sudah memiliki hubungan emosional yang sedemikian kuatnya, karena sudah melakukan hubungan badan dari kelas 5 SD sampai kelas 2 SMA. Jadi posisinya si korban ini sudah boleh dibilang jatuh cinta kepada bapak tirinya sendiri. Jadi yang justru menghalang-halangi penyidikan kasus ini adalah si korban sekarang. Namun dengan pendampingan tersebut akhirnya si korban bisa mengerti, kemudian bisa memberikan keterangan yang cukup jelas kepada penyidik sehingga menjadi cukup terang ini sekarang perkaranya. Demikian. Baik, Pak Kapolres. Informasinya adalah ini berlangsung sejak korban ini kelas 5 SD hingga kelas 2 SMA. Di rentang waktu yang cukup lama ini, apakah memang ibu korban yang notabene adalah istri pelaku ini sama sekali tidak ada kecurigaan selama ini Pak Kapolres? Ya, tadinya memang tidak ada kecurigaan. Dari kelas 6 SD itu memang aktivitas si ibu dengan si bapak ini memang berbeda. Jadi ketika bapak tirinya sedang berdua di dalam rumah itu tidak curiga sama sekali, karena mungkin si ibunya juga tidak berpikir bahwa suaminya ini memiliki perilaku menyimpang. Kenapa saya bilang perilaku menyimpang? Karena bisa ketika awal mula si bapak tiri dengan korban ini melakukan hubungan badan itu dilakukan dengan paksaan ya, dengan paksaan kemudian ada perlawanan. Namun si bapak ini dengan manipulasinya dia menyampaikan bahwa si korban ini cantik, korban ini lebih baik dari
ibunya korban ini lebih berharga daripada anggota keluarga yang lain. Lama-lama yang tadinya melawan akhirnya melunak, kemudian tereskalasi menjadi ada hubungan yang semakin dekat, lama-lama sampai cinta dengan bapak tirinya itu. Nah, ibu kandungnya sendiri tidak mengetahui hal itu. Karena memang ada sedikit penyimpangan ya dari bapak tirinya, seperti misalnya ketika sedang tidur bersebelahan dengan istri, justru dia melakukan hubungan badan gitu ya, secara sembunyi-sembunyi. Mungkin karena ada pengen mendapatkan adrenalin lebih gitu ya ketika melakukan hubungan badan dengan si korban saat ada istrinya justru. Nah, ketika dilakukan penangkapan pula itu penyidik menemukan bahwa si bapak tirinya ini melakukan hubungan badan di ruang tamu, di tempat-tempat publik gitu ya. Jadi memang sengaja untuk mendapatkan adrenalin. Nah, itulah yang menyebabkan si ibu kandung korban tidak mengetahui aktivitas yang sepanjang itu. Nah, sebagai informasi juga, kebetulan di wilayah kami ini di Kabupaten Rembang, ini adalah kabupaten yang jumlah pencabulan terhadap anak tertinggi se-Lampung. Jumlah incest paling besar juga di Lampung. Ini hampir terjadi misalnya gunung es ya, terjadi di Lampung dalam waktu yang dalam kurun waktu cukup lama, kemudian tidak terlihat, ada di bawah permukaan. Kemudian ketika 2024 hanya ada 4 kasus, 2025 melonjak jadi 25 kasus. Kenaikan signifikan ini juga karena pemerintah daerah dan juga kepolisian dan juga kejaksaan sempat bekerja sama untuk mensosialisasikan bahwa boleh melaporkan hal-hal yang seperti ini dan didorong agar melapor. Karena ini memang hanya bisa dideteksi di level rumah kan, level keluarga. Jika tidak diketahui secara cepat oleh anggota keluarga dan tidak juga berani atau malu untuk melapor, maka kasusnya tidak akan terungkap. Nah, kami ke depan akan memastikan bahwa semakin banyak orang yang melapor kalau memang terjadi hal-hal yang seperti ini, pencabulan maupun incest. Kemudian kami juga mendorong agar para warga itu juga saling peduli gitu ya satu sama lain, agar jika tetangganya mengetahui ada gelagat yang mencurigakan ya, seperti hubungan yang tidak sewajarnya seperti dalam kasus ini bapak tiri dengan anak tiri, itu bisa disampaikan kepada kami juga yang melakukan pengamanan di wilayah. Saya rasa itu ya. Baik. Oke, Pak Kapolres, ini kan korban sendiri di bawah umur ya. Ancaman hukuman bagi pelaku apa saja dan konstruksi hukumnya seperti apa nantinya? Ya, pertama tidak hanya di bawah umur karena memang yang bersangkutan masih 16 tahun dan disetubuhinya juga dari tahun 5-6 tahun sebelumnya dari SD. Ada pemberatan juga karena status si pelaku kejahatan ini, pencabulan ini adalah bapak tirinya sendiri, itu ada pemberatan sepertiga dari ancaman hukuman pidananya. Kemudian kami penyidik menerapkan pasal 81 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sebesar 15 tahun. Nah, itu kami juga akan menggunakan pelapisan menggunakan KUHP yang baru. Kami harap pemidanaan kasus ini menjadi contoh kasus terakhir agar tidak ada lagi aktivitas penyimpangan seksual ya di kalangan masyarakat yang bisa menular ini seperti kasus seperti ini, karena mungkin dari mulut ke mulut ini khususnya ini para bapak-bapaknya yang di Kabupaten Pringsewu itu relatif kurang hiburan ya, banyak petani, banyak pekerja kasar yang tidak ada aktivitas hiburan, dan nanti akhirnya mencari pelampiasannya di dalam rumah sendiri. Saya harap ini benar-benar menjadi yang terakhir. Ya, sedikit saja Pak Kapolres, apakah dengan banyaknya kasus seperti ini di Lampung, kepolisian memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat untuk memberikan perhatian khusus atau atensi dengan kasus-kasus seperti ini, dan apa saja program yang akan dijalankan untuk mencegah terjadinya hal-hal serupa?
Ya, kami sudah komunikasikan juga dengan Bapak Bupati Kabupaten Purworejo dan beliau siap untuk bekerja sama lebih lanjut karena ini permasalahan yang cukup dalam ya. Ini tidak bisa hanya atasi dengan pendekatan sosialisasi saja, karena kita tahu bahwa warga masyarakat ini yang rentan mengalami pencabulan anak itu justru dari kalangan di kalangan menengah ke bawah ya, khususnya masyarakat miskin justru. Nah ini padahal mereka juga rajin beribadah setiap maghrib ke surau atau ke musola, tapi ibadahnya tidak bisa meredam perilaku menyimpang. Justru ini kan sangat aneh ya, karena kalau boleh bilang ini kategorinya wicked gitu, mendapatkan kesenangan dari fantasi yang berlebihan, karena mungkin kalau kita mempelajari para pelaku ini usianya itu 35 ke atas, mungkin yang waktu kecilnya terpapar dengan pornografi atau cerita dewasa kalau zaman dulu ada namanya stensil. Itu yang membuat perilaku, cara berpikirnya juga agak menyimpang. Nah ini yang tidak bisa dikendalikan hanya dengan metode-metode sosialisasi gitu. Kami akan merumuskan ini lebih lanjut dengan pemerintah daerah agar bisa menyentuh ini akar masalahnya. Baik. Oke, kita harapkan ini menjadi kasus yang terakhir ya. Terima kasih bergabung bersama kami Kapolres Prinsewu Lampung, AKBP M. Yunus Saputra. Selamat pagi, terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan dialog utama kita. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis, telah mengajukan permohonan restoratif justice. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas sesaat lagi. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis, telah mengajukan permohonan restoratif justice pada pekan lalu. Tidak hanya mengajukan RJ, keduanya juga sempat mendatangi kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber Solo, Kamis 8 Januari 2026. Keduanya menjalin silaturahmi dengan Jokowi didampingi kuasa hukumnya Elida Neti. Selain itu hadir pula perwakilan relawan Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Faziruddin menegaskan keputusan Egy dan Damai tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy dan kawan-kawan. Egy dan Damai diketahui termasuk dari 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Polisi berdasarkan hasil penyelidikan menetapkan tersangka dalam 2 klaster. Akankah ruang damai tersebut dipertimbangkan atau justru perkara berlanjut ke babak hukum berikutnya? Tim TV One mengabarkan. Telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan
bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ya, di tahun baru ini banyak sekali kejutan ya, termasuk juga kedatangan ke Solo, di mana Egy Sujana dan juga DHL datang ke sana gitu ya. Kabarnya ada permintaan maaf, tapi ada yang bilang juga tidak ada permintaan maaf di sana. Agendanya apa dan apa yang terjadi di sana mungkin kita akan bahas. Jadi mungkin momen tahun baru tuh memang belum saatnya maaf-maafan, nunggu Lebaran. Baik, tapi kita akan bahas terkait dengan pengajuan restoratif justice dari Bang Egy dan juga Bang Damai Hari Lubis yang soan ke sana ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi Bang Petrus. Selamat pagi. Sehat Bang? Sehat walafiat. Kemudian ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bapak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Petrus dulu deh. Bang Petrus, melihat ya, ini udah soan ke Solo, kemudian katanya mau ngajuin restoratif justice. Sebagai yang sama-sama satu rangkaian kasus nih dengan klien Anda, bagaimana Anda memandang ini? Ya, pertama karena isu yang terangkat itu adalah pertemuan silaturahmi, maka baik saya selaku pribadi atau rekan sejawat, karena kami kan sama-sama advokat toh, atau sebagai bagian dari rangkaian kasus ini, saya lihat itu hal biasa kalau orang silaturahmi, apalagi dalam rangka membangun hubungan sosial budaya yang supaya lebih, mungkin supaya suasananya nyaman. Tapi soal restoratif justice-nya gimana Bang? Itu juga secara aturan dimungkinkan, apalagi informasinya sejak 15 Desember kemarin mereka sudah ajukan. Secara aturan boleh, baik diajukan oleh tersangka atau oleh korban, bahkan polisi, penyidik pun bisa mengusulkan. Jadi secara aturan boleh-boleh saja. Rencana pertemuan di Solo kemarin sempat diinformasikan? Oh tidak, sama sekali kita tidak tahu. Ada apalagi informasi kenapa harus Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis kan punya kuasa hukum sendiri. Jadi kita sama sekali tidak tahu. Meskipun satu rangkaian ya, sama-sama tersangka dalam kasus yang sama. Tetapi dampaknya terhadap klien Anda apa kalau nanti restoratif justice? Ya tidak ada. Karena itu kan pilihan masing-masing. Apalagi persoalan yang sekarang ditangani Polda Metro Jaya ini kan persoalan pencemaran nama baik yang nuansa kepentingan pribadinya lebih besar. Jadi hubungan antar pribadi itu ya boleh saja mereka saling kontak untuk mencari jalan. Tapi kan sebelumnya sempat ada statement juga dari Bang Roy Suryo yang mengatakan ya kita bisa lihat nanti yang mana pejuang, yang mana pecundang gitu. Oh ya, itu kan pendapat Pak Roy boleh-boleh saja toh, karena ini kan perjuangan yang mereka tempuh selama ini kan perjuangan untuk menyelamatkan kepentingan umum. Ya, kalau kita bicara kepentingan umum di satu pihak, yaitu yang diusung oleh 8 tersangka ini, dengan kepentingan laporan polisi Pak Jokowi, itu kan kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan umum. Jadi kalau bicara restoratif justice, untuk mencari titik temunya kan terlalu jauh ketimpangannya. Bagaimana mencari titik temu? Yang satu kepentingan umum, yang satu kepentingan pribadi. Baik. Jadi kita tidak terpengaruh sedikit pun. Tidak terpengaruh. Bang Ade, dari perspektif organisasi advokat, apakah memang restoratif justice cocok untuk kasus ini? Ya, jadi dimungkinkan. Betul kata Bang Petrus tadi, bahwa itu dimungkinkan semua karena jelas ya. Dulu itu sebelum berlakunya KUHP baru, belum diatur di dalam KUHP baru. Sekarang sudah diatur. Nah, itu juga mengambil dari restoratif justice yang di Perka Polri. Artinya memang ada dasar hukum. Namun kita melihat kasus ini delik aduan absolut atau delik murni. Nah, kalau delik murni, dia yang berperan di situ adalah kepolisian. Artinya polisi sangat berperan di delik umum. Tetapi kalau di delik aduan absolut, maka pelapor dan terlapor. Nah, di sini nanti kita lihat apakah itu diajukan oleh pihak terlapor atau pelapor. Tapi biasanya yang terjadi bahwa itu pasti diajukan dulu oleh
terlapor. Tapi benar kata Bang Petrus, nggak ada dampaknya terhadap klien lain yang satu rangkaian nih kasusnya. Nah, nanti di pengadilan tuh. Nanti di pengadilan akan kita lihat apakah status tersangka ini dihilangkan dan dia menjadi saksi atau seperti apa melalui gelar perkara tentunya nanti ya kan. Nah, nanti ada kesaksian mahkota tuh. Nah, kalau kesaksian mahkota itu nanti kita lihat apakah Bang Egy tetap pada konsistennya dia pada bahwa ini palsu dan lain-lain sebagainya, atau ini berbalik karena berdasarkan statementnya Bang Egy kan mengatakan bahwa kalau ada ijazah ya sudah case close kan gitu kan. Nah, kesaksian mahkota bisa saja dihadirkan nanti Bang Egy. Apakah dia pro dan kontra nanti? Nah, di sini menarik nanti di pengadilan. Tapi itu kita lihat dulu apakah Bang Egy bersedia atau tidak. Kalau dia sudah menempuh restoratif. Tapi ini belum kok, masih pengajuan. Kita dipanggil beberapa pelapor, saya juga mendampingi pada saat itu. Dan itu saya melihat bahwa ini sudah diajukan oleh pihak terlapor. Sehingga apakah kita menyetujui atau tidak, karena polisi di sini sebagai fasilitator itu. Nah, nanti kita ketemu semua tuh, duduk bersama. Nah, kalau terkait pertemuan di Solo, saya rasa karena ada hubungan baik aja sih. Dan itu baik, menurut saya sesuatu yang baik. Kenapa kita nggak dukung? Oke, Bang, kita masuk ke pertemuan di Solo ini ya, kan banyak informasi yang simpang siur. Coba kita klarifikasi begitu ya. Kabarnya ada 2 polisi aktif yang juga ikut ke sana. Benar apa nggak, Bang? Ya, kalau saya sempat berkomunikasi dengan Bang Darmijal ya. Bang Darmijal itu di Rejo, relawan Jokowi. Jadi saya bahwa itu tidak ada kok. Mereka-mereka aja. Tapi apapun itu kan isu selalu digoreng. Ya, ada polisi lah. Bayangin ngelihat ijazahnya saja masih bermasalah fotonya. Kan makanya kita konfirmasi. Iya, artinya tidak ada memang Bang Roy ya, mohon maaf nih Bang Petrus, tidak ada niat baik untuk. Jadi siapa aja sebenarnya yang hadir di pertemuan itu, Bang? Ya kan ada Bang Darmijal, kemudian sekjennya, kemudian ada Bang Egy, terus ada Damai Hari Lubis. Ini informasi ya yang saya dapatkan langsung yang memfasilitasi pertemuan tersebut. Ya kan? Cuman mereka aja dengan sudah direncanakan dari kapan, Bang? Karena untuk katanya sih Desember mereka rapat. Jadwal kan nggak cepat ya. Desember kayaknya. Dari Desember. Ada terjadi rapat antara Bang Darmijal dengan Bang Egy, kalau nggak salah sempat ke rumahnya ya. Nah, itu mungkin perencanaan di situ. Pertanyaan berikutnya adalah ada permintaan maaf atau tidak di sana? Nah, permintaan maaf itu adalah salah satu syarat mungkin di restoratif justice. Tapi dalam pertemuan kemarin, apakah sudah atau belum? Tentu chemistry dulu dong, niatnya dulu dong, ya kan? Atau sudah tapi belum? Tapi saya yakin dari penyampaian teman-teman bahwa ada doa bersama dan ditutup dengan ditutup dengan kata maaf, terus sehat terus dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu tergantung siap yang menghadiri situ, apakah pemahamannya bahwa saya sudah meminta maaf atau tidak. Nah, ini nggak dihitung kan gitu. Kali ya? Dia nggak hitung. Nah, betul. Lebaran baru dihitung. Lebaran nanti baru dihitung. Tapi apapun itu, kita tetap mendukung lah. Kalau memang mau restoratif justice. Tapi kalau tidak pun kan tidak apa-apa, kita kan pihak korban. Pihak korban tidak pernah mempermasalahkan. Yang nggak bisa tidur kan sebenarnya para tersangka, bukan para pelapor kan. Kan itu. Baik, Pak Arianto, ini kan kabarnya berkas-berkas sudah P19 ya, atau hampir P19, Pak? Belum. Jadi belum sampai sana, tahap 1 ya? Yang saya dengar berkasnya sudah dikirim, tapi untuk yang 3 itu ya, saya nggak tahu semua apa enggak. Sudah dikirim, itu namanya berkas dikirim ke jaksa. Nah, prosedurnya nanti jaksa akan meneliti apakah itu memenuhi syarat untuk cukup alat buktinya apa tidak untuk bikin dakwaan. Kalau jaksa masih menilai kurang, maka dia akan mengembalikan ke penyidik dengan kalau ada petunjuk, misalkan ini kurang ini, itu namanya pakai P19. Petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik, misalkan periksa si A, si B, si C dan sebagainya, kurang bukti ini dan sebagainya. Nah, nanti kemudian dalam waktu 14 hari penyidik melengkapi akan dikirim kembali. Kalau itu lengkap berarti itu memenuhi syarat, silakan P21 namanya, pemberitahuan bahwa itu lengkap dan itu nanti barang bukti
akan diserahkan ke jaksa itu selanjutnya begitu. Itu kurang lebih prosedurnya baru sampai situ untuk saat ini gitu ya. Oke, lalu bagaimana sementara prosedur pelengkapan berkas itu hingga P21 ada kemudian pengajuan restoratif justice, apakah akan mempengaruhi proses? Nah, mungkin saya ingin terangkan ya apa artinya restorasi justice ya. Restorasi justice itu adalah suatu sistem ya, sistem penyelesaian sengketa hukum. Kalau dulu kita itu sistem yang dianut di dalam KUHP dulu itu ya, itu pakai tidak kepada restorasi justice. Artinya apa? Bunyinya penyidikan aja kan gitu. Mencari ke alat bukti selengkap-lengkapnya untuk bikin terangnya perkara dan untuk menemukan tersangkanya. Dulu konsep hukum kita itu kalau ada terjadi sengketa di masyarakat itu, apalagi nanti berakhir pada hukum, maka adalah cari tersangka dan dihukum supaya ini jerah kan gitu. Restorasi justice konsepnya beda. Cara penyelesaian hukum yang mencari ya, apabila terjadi tindak pidana atau sengketa kan menimbulkan kerugian ya. Maka nih sasaran daripada penyelesaian itu adalah asalkan kerugian masyarakat itu dikembalikan dan kemudian yang tadinya bersengketa itu kemudian saling damai, itulah sasaran daripada hukum. Jadi nggak perlu menghukumkan orang, kurang lebih gitulah. Nah kebetulan restorasi justice itu dulu pakai KUHP yang lama belum diatur itu, nggak ada aturannya itu. Tapi sekarang diatur, ditegaskan bahwa restorasi justice bisa diterapkan baik di tingkat penyelidikan, di penyidikan maupun penuntutan. Nah sekarang ini sengketa ini kan yang terjadi kan sangat complicated, bukan antara A dan B. Bukan antara, kalau dulu kan kita kan melihat kan antara yang pembenci Jokowi dengan para pendukung Pak Jokowi kan itu cuma gitu doang ya. Tapi kan sekarang itu ada 8 kan itu. Ada berapa ya? Ya 8 ya sekarang yang mengerucut. Ini masing-masing sudah beda-beda nih. Klasternya beda-beda. DHL itu kemarin saya lihat di TV, yang penting saya tuh jangan dimasukkan di tersangka. Kan gitu kan. Kemudian Pak Egy Sujana, saya nggak mau minta maaf kan gitu kan. Nah itulah, jadi menunjukkan bahwa dari sengketa yang sekarang ini tadinya itu hanya dua kubu bulat gitu ya, dimana kubu yang satu ini memaksakan bahwa saya ini benar karena saya penelitian gitu kan, ini sehingga saya nganggap itu biasanya Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Sementara yang sini kan enggak, lewat hukum kan gitu kan. Tadinya kayak gitu, tapi belakangan ini setelah kasusnya diproses dengan hukum dan sudah sampai pada ujung, sampai pemidana, rupanya ada yang sadar juga ini bahwa karena seperti ini tadi Pak DHL tadi, yang penting saya nggak mau masuk itu tersangka kan. Kemudian Pak Egy Sujana dulu kan ngomongnya asalkan sudah ditunjukkan close kan gitu kan. Betul. Jadi kan beda-beda itu masing-masing. Nah dalam hal inilah nanti ya penyidik itu dia kalau tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti aja. Sekarang ini adalah melengkapi kirimkan jaksa, serahkan jaksa. Tapi dalam perjalanan itu nanti seandainya dalam tingkat penyidikan itu kemudian ada yang pihak bersengketa itu tadi datang, Pak saya inilah saya tidak ini ya rame-rame lagi lah, kita masing-masing damai aja lah. Nah, penyidik akan bisa memberikan kesempatan untuk itu karena boleh dipenyelidikan. Nah, syarat daripada restorasi justice itu adalah itu tadi ketentuan itu tadi pola yang dianut itu tadi. Satu, kerugian masyarakat dipulihkan, kegaduhannya hilang. Kalau ada kerugian sudah saling dibayar, dan kemudian dua-duanya damai. Itu syarat untuk bisa ditempuh restorasi justice. Maksudnya apa? Supaya penyelesaian itu diakui bukan hanya orang yang bersengketa, tapi juga dimaklumi oleh masyarakat. Kira-kira begitulah. Jadi kayak ini kita lihat aja. Ada yang mau minta maaf, enggak apa-apa. Nanti restorasi justice itu berlaku untuk ini, untuk yang Pak Roy enggak, itu sampai di pengadilan. Itu kalau bagi polisi bisa. Nah, tadi saya ingin tambahkan, ada polisi yang sana kok ikut-ikut ke sana. Kan itu kan digoreng-goreng. Ya inilah saya sukanya ya dengan kasus ini. Saya sukanya apa? Karena ini makin berlarut-larut makin ramai, saya sering dipanggil di TV juga. Itu aja. Masyarakat juga jadi banyak. Ya, saya suka juga. Jadi ada pekerjaan Parianto, tambahan. kemarin itu kita berbincang dengan Bang Kozi, Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ini kok bisa berkas sudah mau diserahkan, padahal saksi-saksi yang meringankan belum dipanggil, padahal namanya sudah diberikan sudah lama. Mungkin Parianto bisa jawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kami lanjutkan dialog ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Pak Rianto. Tadi sebelum jeda kan saya sempat tanya, Bang Ozi bilang katanya saksi yang meringankan sudah diberikan datanya ke pihak kepolisian, tapi ternyata belum ada pemanggilan. Sedangkan berkas sedang dipersiapkan nih untuk diberikan kejaksaan begitu. Bagaimana? Iya, saya sendiri juga heran ya. Ini sekarang kok kayaknya lempar-melempar. Saya tanya penyidiknya, katanya Dik kok itu kok dikirim sama-sama. Karena kita masih nunggu saksi yang meringankan yang katanya mau disampaikan kan yang gitu. Berarti kan saya pikir berarti kan yang dari sini nggak mengajukan kan. Ternyata kan dari Pak Kosinudin tadi bilang sudah mengajukan. Ya, Bang Petrus sudah diberikan berarti data semua sudah, udah 1 bulan tapi kok nggak dipanggil-panggil kan gitu kan. Nah makanya itu saya juga nggak bisa jawab masalah ini. Tapi kalau dari ilmu penyidikan Pak itu yang namanya bukti sudah banyak kayak gitu itu Pak. Dan sudah rentang itu penyidikan sudah selama 8 bulan lebih itu. Itu penyidik itu terserah mau mengatakan ini berkasnya sudah lengkap apa tidak. Itu kewenangan penyidik untuk disampaikan pada jaksa itu. Menunggu ataupun tidak menunggu itu kewenangan dia aja. Terserah polisi dia saja gitu. Karena apa? Seandainya ini berkas nanti dikirim ke jaksa, kemudian jaksa mengatakan ini masih yang kurang, pasti akan dibalikan. Jaksa bisa saja menampung, kan jaksa juga mungkin bisa lihat di TV atau ini kemarin ada saksi yang mau disajukan tapi kok belum. Bisa saja nanti oleh jaksa dikembalikan lagi, itu tambahin dengan itu. Kira-kira. Tapi tanpa itu pun jaksa kalau menganggap ini sudah cukup ya dia bisa terima gitu aja. Nah, nanti yang bersangkutan itu tuh mengajukan saksi yang meringankan mungkin bisa menghubungi jaksa. Kan jaksa kan juga butuh juga kelengkapan daripada berkas itu. Jadi kayak gitulah mengenai masalah. Berarti nanti di pengadilan gitu ya. Kalau tidak bisa di jaksa ya di pengadilan. Cuman kesempatannya itu lebih sulit biasanya gitu. Kalau untuk saksi yang meringankan itu kalau sudah sampai di tahap di pengadilan itu sangat selektif karena hakim kan akan mikir itu lama tidaknya itu. Memang kesempatan paling bagus itu ya di tahap di penyelidikan ini. Di waktu penyidikan ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan ya, penyidik itu saya juga ngikuti kok dari dulu. Dari dulu sudah memberikan kesempatan itu untuk menyampaikan saksi ahli ataupun keterangan yang meringankan daripada pihak yang terpanggil ini. Tapi kan yang dari mereka kan dari dulu kan kayak gitu. Dipanggil klarifikasi aja dulu kan nggak mau menjawab. Jawabannya bahwa saya ngapain, saya itu pertanyaan tidak relevan dengan saya. Itu rugi, saya bilang gitu. Nah sekarang ada kayak gitu kan, makanya itu ya nggak apa-apa. Kita tunggu juga boleh, nggak ditunggu juga nggak apa-apa. Saya kira itu. Bang Petrus, kenapa nggak proaktif aja gitu, langsung mendatangi, kemudian menunggui, meminta diperiksa saksi-saksinya daripada menunggu panggilan? Begini, soal saksi menguntungkan atau saksi meringankan ini jauh sebelumnya sudah dibicarakan dengan penyidik bahwa para tersangka akan mengajukan beberapa saksi menguntungkan. Kemudian terjadi kesepakatan antara pihak kita dengan penyidik, ajukan nama-namanya, lengkap dengan alamatnya, nanti kita buat panggilan. Karena itu langsung kita kirim surat ke penyidik, ini loh nama-namanya, sudah dikirim semua. Nah kemudian pada waktu mau gelar perkara, kita pikir mestinya saksi-saksi ini diperiksa dulu baru digelar. Ternyata gelar dilakukan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi menguntungkan. Nah, kemudian sekarang kita dapat informasi berkas mau dilimpahkan ke penuntutan, ya, ke penuntut umum. Nah, kita berpikir bahwa nanti di penuntut umum pada tahap penelitian berkas pasti dikembalikan karena masih ada kekurangan mengenai saksi menguntungkan kok belum diperiksa karena surat yang kita ajukan ke penyidik sudah pasti dimasukkan di dalam berkas. Begitu jaksa peneliti melihat, loh ini ada permohonan saksi menguntungkan, tapi kok tidak ada BAP-nya. Nah, salah satu petunjuk nanti pasti soal itu. Sehingga berkas yang dikirim nanti keyakinan kami akan dikembalikan. Jadi soal saksi menguntungkan itu hak tersangka mengajukan, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa. Jadi kalau berkas ini dilanjutkan tanpa memeriksa, pasti akan dikembalikan itu cacat. Di sini jaksa tidak mau. Baik. Bang Ade, mungkin kita bahas soal RJ ini, begitu ya. Ini bahasannya cukup panjang, tapi ada isu-isu miring juga. Mungkin kita, sekali lagi saya ingin konfirmasi ke Bang Ade, begitu ya, mengenai kebenaran kabar ini. Kalau misalnya pengajuan RJ ini, kan Pak Jokowi kemarin sudah memberikan statement juga. Ada syarat gak sih dari Pak Jokowi? Karena kalau kita lihat
tersangka ada banyak, tapi yang disebut namanya cuma 2 yang sudah ketemu. Apakah memang semuanya harus ketemu dulu biar dapat RJ atau gimana, ada syarat khusus nggak? Ya, syarat khusus itu tidak ada, sesuai dengan kesepakatan saja dari para pihak, baik pelapor maupun telapor. Ya kan, itu dulu. Kemudian di situ nanti akan duduk bersama tuh, tapi tidak harus ke semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa tindak pidana itu masing-masing individu sifatnya. Bahwa kemudian yang lain belum mendapatkan hidayah, itu kan urusan yang lain gitu loh. Bahwa kemudian ini terpenuhi mens reanya dan lain-lain sebagainya, itu nanti kita buktikan di pengadilan. Bahwa bagus, saya mendukung penyidik untuk tetap konsisten bahwa ini memang sudah harus masuk ke ranah peradilan, gitu loh. Nah kemudian kalau yang 2 ini mau restoratif, ya monggo. Karena memang, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan jadwal sih ya. Kapan adakan pertemuan, baik itu Pak Jokowi dan ini kan pertemuan pertama ini silaturahmi dulu nih. Saya menganggapnya begitu, bahwa pertemuan dulu, kalau semua pihak sudah sepakat, maka nanti pasti ada pengulangan. Atau semacam surat persetujuan tadi, baik dari pihak baik para pelapor dan para telapor, gitu loh. Semuanya kalau pasti. melihat statement dari Pak Jokowi yang mengungkapkan pertemuan itu dengan Pak Egy dan Pak Damai, kemudian ada rencana restoratif justice, apakah itu sinyal bahwa Pak Jokowi akan menyetujui? Saya rasa itu sudah kelihatan kan, kalau memang Pak Jokowi tidak menginginkan itu atau tidak menyetujui itu, pasti kan nggak diterima juga di dalam pertemuan. Tapi saya yakini bahwa Pak Jokowi itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk hal yang baik. Bang Ade, sebenarnya yang diinginkan Pak Jokowi apa? Semuanya saling memaafkan atau tetap pada statement awal bahwa ya lebih baik kita ketemu di pengadilan, ditentukan semuanya supaya hukumnya jelas apakah ijazahnya asli atau tidak dan tidak terulang lagi kasus? Ya memang harus ada pihak, artinya mentor pihaknya ini ya, atau aktornya yang menyampaikan ini melalui buku, ya katanya buku sih, kalau saya bilang sih clipping itu, ya kan. Terus kemudian menyampaikan bahwa ini palsu berdasarkan penelitian yang kita tahu, sekali lagi saya sampaikan bahwa analog itu fisik, bukan fotokopian. Tidak bisa kita menganalogikan forensiknya seperti itu. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa Fuslab sudah mengadakan penelitian dan itu ilmiah. Fuslab itu ilmiah sekali. Intinya tetap harus dibuktikan atau bisa damai kayak? Ya, kita lihat mekanisme apakah ini berlanjut terus juga penghasutannya, kemudian berlanjut terus ujaran kebenciannya, kan nggak fair juga. Oke, minta maaf, selesai. Terus buntutnya ada. Kan itu. Jadi kesepakatan pada restoratifnya juga harus jelas tuh di situ nanti. Kalau misalkan kesemuanya, katakanlah begitu, kesemuanya meminta maaf gitu loh, atau kesemuanya diterima maafnya, atau maaf-maafan lah. Yang satu gengsi soalnya dibilangin minta maaf ya, maaf-maafan lah gitu. Kemungkinan itu ada Bang Ade? Kemungkinannya pasti tidak ada yang tertutup untuk itu. Seorang negarawan, Pak Insinyur Haji Jokowi Widodo ini adalah negarawan. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi kalau sudah ditunjuk, mana ditunjukkan? Sudah ditunjukkan, fotonya lagi yang bermasalah. Ya kan, sudah restoratif. Kan bukan saya yang minta maaf, dia yang memaafkan saya. Kan nggak mungkin ada orang memberikan maaf tanpa ada permintaan, kan aneh kan? Gitu loh. Kan itu persoalannya. Baik, kita terakhir ke Pak Ari. Pak Ari, melihat ini seperti apa? Apakah kasus ini akan selesai jika semuanya ini bermaaf-maafan Pak dengan restoratif justice, atau proses hukum harus tetap berlanjut? Ternyata kan kita melihat bahwa kasus ini bukan kelompok A dan B saja. Tapi Pak Jokowi sendiri melawan ada 8 orang itu yang masing-masing berbeda kepentingannya kan gitu. Dan masing-masing punya strategi yang berbeda. Sekarang sudah jelas kalau dari Pak Egy sama Pak Damai itu kurang lebih dia ingin menempuh bahwa ini jangan sampai dipanggil lah, kan gitu kan, berarti dia mengendaki ini selesai restorasi justice kan gitu. Sementara dari pihak Pak Roy CS kan nggak mau ya. Berarti kan ini endingnya bisa yang ini nanti pakai restorasi justice, yang ini mungkin sampai di pengadilan. Kira-kira di-split aja begitu ya Pak ya? Bukan di-split, sekarang sudah di-split kan? Oh iya, oke. Ini dikirim, kemudian yang ini masih menunggu
tapi saya kemarin dengar ya dari penyidik, Pak, kami masih membuka kesempatan, Pak, kalau memang ada restorasi justice, ya kita harus menampung. Nah, saya kembali tadi ya, restorasi justice itu bukan ditentukan oleh mereka yang bersangkutan. Oke. Syarat daripada restorasi justice itu apabila ada perdamaian. Mau pakai maaf, mau apa enggak, yang penting itu damai lah. Yang tadinya bersengketa jadi tidak. Yang kedua, kerugian masyarakat itu dikembalikan. Kerugiannya material ataupun spiritual ya, ketentraman itu bisa kembali. Kalau tadinya dari kejadian itu ada yang saling merugikan, sudah dikembalikan kerugiannya. Itu syarat daripada restorasi justice. Jadi sekarang penyidik tinggal menunggu aja nih, maunya apa mereka kan. Kalau yang ini masih mau restorasi pasti dijembatani, pasti itu. Pasti. Kalau ini mau sampai pengadilan ya pasti dijembatani. Buktinya berkasnya sudah dikirim itu. Kayak gitu. Jadi menampung semua sesuai dengan pelayanan polisi pada masyarakat yang bersengketa. Seperti penyidik, masyarakat juga sekarang tinggal menunggu saja bagaimana jalannya. Ya, apa maunya lah gitu. Kita ngikutin gitu. Gitu, sekali lagi juga kita bisa belajar banyak begitu ya mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Rianto, Bang Ade, Bang Petrus sudah datang bersama kita berbincang pagi ini ya. Baik, kita akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Sementara itu, pemerintah mengaku kesulitan berkomunikasi dengan WNI di Iran di tengah eskalasi demonstrasi. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut sebagian besar WNI berada di Qom dan Isfahan dalam kondisi aman. Namun, ia tetap meminta mereka waspada dan memantau perkembangan situasi. Agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak, tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, perhatikan perkembangan situasi, menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi, dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan. Kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kami punya informasi mengenai insiden mobil patwal polisi yang menyenggol kendaraan pengguna jalan kembali menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Seperti apa kami hadirkan usai jeda. Kita awali kabar viral dari Jakarta. Aksi seorang perempuan pesepeda yang mengadang pengendara motor demi menjaga jalur khusus sepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta viral di media sosial. Ini saya salut banget sama mbak-mbak ini ya. Jadi video ini diunggah melalui akun Instagram komunitas sepeda Bike to Work Indonesia, menarik perhatian dari warganet. Dalam rekaman ada seorang perempuan pesepeda dengan berani mengadang belasan pemotor yang melintas di jalur khusus pesepeda. Aksi ini memicu reaksi pemotor yang menyalakan klakson untuk meminta jalan. Selain mengadang motor, perempuan itu juga terlihat berbincang dengan petugas Satpol PP yang berada di lokasi. Menurut keterangan, keberadaan Satpol PP bukan untuk menegur atau mengintimidasi perempuan pesepeda, tapi untuk mengetahui awal mula kejadian dan mencegah kekacauan. Jadi begitu ya, kalau haknya diambil, haknya dirampas, kita harus tetap dipertahankan. Teguh. Karena kebenarannya itu jalur sepeda, bukan jalur motor ya. Jalur motor kan sebenarnya udah bergabung ya di lajur yang lebih besar. Betul. Oke, kita ke informasi viral selanjutnya. Insiden mobil patwal polisi yang menyenggol kendaraan pengguna jalan kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Nah, ini juga videonya viral ya, dibahas di mana-mana. Jadi memang kejadiannya ini pemirsa, ketika iring-iringan mobil patwal yang sedang berjalan di ruas tol Tomang Jakarta melibatkan mobil patwal berjenis sedan
yang mengawal mobil berplat dinas. Dalam rekaman, pengendara yang tersenggol terlihat turun dari mobil dan mempertanyakan insiden tersebut secara langsung kepada petugas patwal. Kalau dari rekaman ini, petugas patwalnya bilang ya udah kita minggir dulu di depan, jangan bikin kemacetan. Tapi kalau menurut si pengendara, kalau dibiarin jalan takutnya tidak ada pertanggungjawaban. Jadi ingat lagu Noah. Apa tuh? Dan terjadi lagi. Kayaknya dulu udah heboh ya. Semoga tidak terulang ya. Mungkin buru-buru mobil patwalnya begitu, tapi lagi-lagi keselamatan pengendara tetap harus diutamakan. Begitu ya. Kita kabar viral berikutnya pemirsa. Ini ada video yang merekam aksi 3 Pak Ogah menutup exit tol, tepatnya terjadi di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dengan menggunakan rantai. Ada apa di sana? Emang itu jalanan Anda? Aduh, Pak Oga ini terlihat 3 Pak Oga berdiri dengan sengaja menutup jalur exit tol lingkar luar barat arah traffic light dan mogot dengan rantai yang diikat di barrier merah. Diduga mereka menunggu kendaraan seperti truk barang, trailer, atau mobil pickup yang akan melintas. Usut punya usut, palang rantai itu akan dibuka jika pengendara memberikan uang alias pungli berkisar Rp5.000 dan Rp10.000. Waduh, gede juga nih palakannya ya. Menurut keterangan warga, 3 Pak Oga itu sudah sering melakukan aksi pungli. Bahkan mereka senang bila terjadi kemacetan di wilayah itu. Aksi ini meresahkan supir kendaraan besar atau truk barang yang kerap menjadi sasaran pungli. Semoga segera ditindak ya. Ditertibkan ya. Kepolisian. Cukup membahayakan arus lalu lintas, menutup jalan. Masih kabar viral, detik-detik seorang pelajar tewas ditabrak bus saat hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates, Purworejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kejadiannya pemirsa. Ini ngeri sekali ya. Jadi peristiwa berawal saat sepeda motor yang dikendarai pelajar menuju atau hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates, Purworejo. Di saat bersamaan di belakangnya melaju bus dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak pelajar tersebut. Sempat dievakuasi ke IGD untuk mendapatkan pertolongan medis, namun naas pelajar tersebut meninggal dunia. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai kendaraan, terutama ketika melintasi titik-titik rawan kecelakaan untuk menekan angka fatalitas di jalan raya. Semua pihak harus berhati-hati ya. Bukan hanya pengendara motor, supir bus, supir kendaraan pribadi, karena keluarga menanti Anda di rumah. Nah, kalau supir bus ini biasa di belakangnya tuh ada nomor telepon ya. Ketika bisnya kecepatan tinggi, ugal-ugalan bisa dilaporkan supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang ya. Tuh ada nomor teleponnya juga di situ. Bener ya. Bisa diadukan ya. Yang berikutnya juga tidak kalah viral pemirsa. Ini ada video warga yang menunjukkan munculnya asap tebal dari lubang tambang, tepatnya di kawasan izin usaha pertambangan PT Antam. Yang berlokasi di Kecamatan Nanggung ya. Nah, tapi sebelumnya kita ke informasi lain dulu pemirsa. Ini diduga tidak ada biaya, ada seorang ibu di Palembang yang terpaksa melahirkan bayinya di teras musola tanpa bantuan tenaga medis. Videonya pun viral di media sosial pemirsa. Ibu Nur Aini, ibu rumah tangga di Palembang, terpaksa melahirkan di teras musola Al-Ikhlas di Jalan Kiai Haji Balki, Kecamatan Seberang Ulu. Tanpa alat medis, emak-emak di sekitar lokasi langsung membantu persalinan. Setelah berjuang selama 15 menit, Nur Aini melahirkan bayi perempuan seberat 3,2 kg dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian, Nur Aini dan suaminya ini hendak memeriksakan kandungan ke bidan dan meminjam motor tetangga. Namun saat tiba di dekat musola, Nur Aini mengalami kontraksi hebat disertai pecah ketuban. Warga yang melihat langsung menolong dan membantu persalinan di teras musola. Untung banyak emak-emak ya yang gercep membantu, hanya 15 menit loh melahirkan. Kira-kira dikasih nama siapa ya? Jangan teras tadi ya. Kita masukkan ini, siapa tahu viral kan?
Pemirsa, viral di media sosial, video warga menunjukkan munculnya asap tebal dari lubang tambang di kawasan izin usaha pertambangan PT Antam yang berlokasi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Jadi narasi dari video ini menunjukkan terjadi ledakan yang menimbulkan munculnya asap tebal dari salah satu lubang milik PT Antam. Asap tebal juga terlihat memenuhi lubang tambang. Sejumlah pekerja atau petugas juga terlihat berada di tengah ruangan yang penuh asap. Insiden tersebut membuat Bupati Bogor, Kapolres Bogor, dan juga Komandan Kodim menggelar koordinasi dengan PT Antam. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. PT Antam pun sudah mengungkap bahwa tidak ada aktivitas kejadian ledakan maupun pekerja yang terjebak. Aktivitas operasional juga berjalan normal terkendali. Akibat mengalami kerusakan yang cukup parah, pemirsa, dan kondisi jalan yang hancur serta berlumpur, puluhan pelajar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa harus bersusah payah dan berjibaku dengan lumpur untuk menuju ke sekolah. Sempat viral di media sosial kondisi akses jalan sepanjang 200 meter yang berada di Desa Layan menuju Desa Jirak Jaya hancur dan berlumpur. Terkait adanya dugaan korupsi dana pembangunan jalan tersebut, akses jalan yang dibangun pada tahun 2008 dengan menghabiskan dana lebih dari 100 miliar rupiah, malah justru menjadi genangan lumpur dan berlubang. Jalan yang kini mengalami kerusakan tak lagi dilakukan pembangunan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Sebab pihak pemerintah Musi Banyuasin hanya melakukan perbaikan ringan menutupi lubang jalan dengan tanah agar warga dan pelajar bisa lewat sementara meski kembali mengalami kerusakan. Pemirsa, Pemprov Jakarta memulai pembongkaran tiang pancang monorail yang mangkrak di Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada pembongkaran perdana, Dinas Bina Marga hanya membongkar satu tiang pancang. Sementara jalur lambat ditutup untuk memudahkan proses pembongkaran. Potongan besi hasil pembongkaran kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan kendaraan truk milik Dinas Bina Marga. Pembongkaran yang menelan biaya sebesar 254 juta rupiah dan ditargetkan akan rampung pada bulan September mendatang. Berbicara kemacetan Jakarta ya, penyebabnya memang sangat kompleks. Salah satunya di ruas jalan Diponegoro, Senen, Jakarta Pusat. Pada siang maupun pulang kerja kerap terjadi kemacetan yang disebabkan banyaknya bajai yang mangkal, mobil yang berhenti, dan aktivitas pedagang kaki lima yang berdagang di atas trotoar. Jadi macetnya nggak cuma karena si Komo lewat ya, pemirsa. Ini kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang datang dari arah Diponegoro menuju Salemba pada sore hari saat pulang kerja kerap terjadi kemacetan panjang. Macetnya dikarenakan banyak mobil maupun bajai biru yang berhenti di bahu jalan tepat di depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar juga menjadi penyebab macetnya di jalur tersebut. Padahal di sini sudah dilakukan sistem satu arah, tapi memang penumpukan terjadi karena aktivitasnya cukup tinggi. Ya, pemirsa, aksi seorang pesepeda perempuan yang mengadang motor yang masuk ke jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman viral di media sosial. Video tersebut diunggah melalui akun Instagram komunitas Bike to Work Indonesia. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 13 Januari 2026. Aksi itu dilakukan oleh seorang pesepeda wanita yang memblokade jalur sepeda dari pemotor di kawasan Sudirman Tamrin. Petugas Satpol PP pun sempat mendatangi lokasi untuk berdialog dengan perempuan tersebut.
Kira-kira saat ini bagaimana ya kondisi di jalur sepeda itu? Apakah sudah tidak ada lagi yang berani motor masuk ke jalur itu setelah kejadian kemarin? Kita akan tanyakan langsung ke rekan kita Virgi Dainas yang sudah berada di lokasi. Silakan Virgi, informasi Anda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia On Location. Selamat pagi Reza dan juga Mala. Saat ini kami berada di tempat yang viral sekali kemarin, yaitu ada seorang wanita yang menghalang banyak sekali pesepeda motor yang masuk ke jalur pesepeda. Memang sih kalau di sosial media itu, Mala dan juga Reza, ada dua tim nih. Ada yang pro dan kontra. Ada yang benar-benar mengatakan bahwa yang namanya aturan tetap tidak boleh dilanggar. Tapi ada juga yang bilang bahwa ya udahlah ya, namanya juga pemotor dan sepedanya juga sepi. Nah, tapi kita penasaran nih, kira-kira Mala dan juga Reza, kalau tanggapan pesepeda sendiri nih, yang pasti jalurnya ini sering digunakan untuk pesepeda ini seperti apa sih tanggapannya? Halo Bapak, selamat pagi. Wow, sehat sekali nih Bapak, pagi-pagi udah bersepeda nih. Pak, kemarin sempat lihat nggak video yang viral, ada wanita yang menghalangi banyak motor tepat di belakang Bapak nih? Kemarin lihat di beberapa media sosial, itu banyak ramai sekali. Nah, Pak, tapi kalau Bapak sebagai pesepeda, ini setuju nggak sih sama yang dilakukan oleh wanita itu? sangat setuju sih, sangat setuju. Karena itu haknya dia, jalur sepeda harus yang lewat sepeda gitu. Tapi Bapak kalau Pak sepeda sendiri, ini kalau misalnya bersamaan dengan pemotor, sering merasa was-was atau gimana sih Pak? Was-was pasti. Kalau kadang kita lagi sendiri, itu di belakang banyak motor, mau kasih lewat, nggak enak, mau nahan juga nggak enak gitu. Jadi serba salah sih sepeda kalau itu. Pak, ini kalau misalnya nih yang pemotor suka melanggar nonton, untuk terakhir Pak, boleh nggak dikasih pesan deh Pak, gimana? Untuk penonton, pemotor, sebaiknya kalau ada sepeda lewat, jangan dibel, jangan disuruh buru-buru, biarkan dulu lewat dulu lah. Ini kan haknya pesepeda juga. Bapak terima kasih ya, selamat bersepeda, salam sehat ya Bapak ya. Nah pemirsa, ternyata juga pesepeda ini merasa was-was dan kayaknya keselamatan mereka ini terancam. Karena walaupun lewat di jalur mereka, pemotor ini suka mengklakson untuk mereka ini lebih cepat. Padahal itu adalah jalur mereka. Nah kalau untuk pandangan sendiri di hari ini sepertinya sudah mulai rapi ya. Karena sudah ada dishub nih yang datang dan polisi. Tadi sekitar 1 jam sebelum mereka datang, ini masih saja pemotor ini lewat, bahkan bukan hanya lewat nih, tapi sebagian juga masih melawan arah nih Reza dan juga Mala. Jadi emang sangat berbahaya karena pesepeda datang dari sana dan sebagian ini ingin ke Tamrin malah melawan arah. Tapi sekarang sih sudah tertib ya, karena sudah ditertibkan oleh dishub yang berjaga di ujung sana dan juga polisi yang berjaga di ujung sana. Emang mau viral dulu nih Mala dan juga Reza, baru pada patuh. Semoga terus patuh ya. Sekian, kembali ke studio. Baik, Virgi, tapi kalau misalnya sehari-hari di sana seperti apa sih? Karena tadi yang Virgi bilang bahwa terbagi dua nih, ada yang memang setuju sepeda motor bisa masuk ke sana ketika memang sedang kosong, tapi ada yang bilang ya ini seharusnya steril begitu. Iya Reza, tadi tuh saya sempat berbincang juga sama beberapa para pekerja nih yang sempat berlalu lalang, ada 1 atau 2 orang. Mereka ini mengatakan bahwasannya kalau misalnya tidak ramai dan juga tidak macet, apalagi tidak ada pesepeda, rasanya sah-sah saja. Karena memang katanya jalur dari sana menuju sana itu tidak terlalu panjang, jadi tidak masalah. Namun sebenarnya Reza, aturan tetaplah aturan nih, karena jangan sampai seperti pesepeda tadi nih, merasa was-was dan juga keselamatannya ini terancam karena memang bersamaan dengan pesepeda motor. Apalagi karakter pesepeda motor yang lewat ini seperti ugal-ugalan nih Reza. Mereka sering mengklakson agar diburu-burui dan juga sering dalam keadaan yang laju. Karena memang dengan kondisi yang sangat sepi, mereka ini sering menancapkan gasnya lebih laju daripada di wilayah atau jalan yang di sebelah. Gitu Reza. Baik, terima kasih laporan Virgi Dainas dari Jakarta ya, tepatnya di Sudirman Tamrin. Lokasi kemarin ada seorang pesepeda wanita yang menghadang para pemotor. Ya. Ya, sudah 2 jam kami menemani Anda pemirsa, walaupun besok libur panjang, tapi kami tetap kembali ya, 6.30 setiap harinya untuk menemani Anda. Saya Reza Baluel. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.